Champion in the making. Kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kenyamanan. Kita akan mencari cara untuk terus-menerus meningkatkan kenyamanan kita. Dalam berpakaian, dalam makanan, dalam tempat tinggal, dan lain-lain. Dan seperti istilah yang kita sering dengar, manusia tidak pernah puas. Jadi tidak heran, keresahan besar datang untuk kita semua saat tiba-tiba kita dilimitasi untuk tidak keluar rumah dan tidak bisa menjalani rutinitas kita seperti biasanya. Kenyamanan itu hilang tiba-tiba. Rasa jenuh dan lelah itu sangatlah wajar. Walaupun koneksi internet lancar, kenapa ya kita terus merasa bosan? Kenapa masih merasa ada yang kurang? Padahal bukannya harusnya kita senang, tidak harus keluar kerja. Kenapa? Karena kita terbiasa diasah dan berkompetisi. Walau bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi kita tanpa sadar sudah terbiasa berusaha untuk berjuang melawan diri sendiri. Kita terbiasa melawan kemalasan saat bangun tidur karena harus berangkat kerja. Kita berjuang melawan keinginan untuk jajan makanan saat sedang duduk di kantor. Memaksa diri untuk kita bisa menyelesaikan deadline. Mencoba untuk bersabar menghadapi orang-orang di tempat kerja. Sekarang itu semuanya ditahan. Rasanya seperti ada yang kurang. Walau kita berpikir harusnya kita senang dapat liburan dadakan, situasi ini tidak membuat kita happy loh. Karena apa? Karena bukan pilihan kita untuk diam di rumah dan tidak bersosialisasi. Bukan pilihan kita juga untuk merasa khawatir terhadap dunia di luar. Ini yang membuat situasi kita sekarang jadi membingungkan dan melelahkan. Namun, ini bukan saatnya untuk saling menunjuk dan menyalahkan siapapun. Seperti jalanan di perbukitan, ibarat kita sedang berjalan di lembah yang gelap. Ini memang jalan yang kita harus tempuh bersama-sama. Jadi bagaimana cara agar kita tetap tidak bosan di rumah? Produktif sudah pasti. Untuk kita yang masih beruntung memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah, tentu masih ada kegiatan yang bisa kita kerjakan. Tetapi untuk kita yang bekerja dari rumah pun, setelah pekerjaannya selesai, kita masih bosan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Saya mengibaratkan situasi sekarang ini seperti kita sedang menunggu menjalankan pertandingan yang ditunda. Kita yang semangat dan ingin berkembang dan berkompetisi sedang menunggu sampai waktu yang lebih baik datang agar kita bisa kembali menunjukkan apa yang kita punya. Lantas, apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita coba renungkan keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 ini adalah perhelatan Olimpiade di Tokyo. Dan sudah siap digelar, namun akibat wabah ini, perhelatan itu harus ditunda tahun depan. Bayangkan para atlet yang sedianya sudah siap bertanding dengan segala persiapan terbaiknya, dengan segala latihannya, mendekat ke hari pertandingan, mereka tidak bisa bertanding akibat situasi ini. Apakah mereka marah? Apakah mereka mengeluh? Yang pasti mereka menerima keadaan ini. Mereka tidak izinkan situasi ini membuat mereka lemah dan bersantai-santai. Mereka justru semakin giat berlatih dan konsisten. Mereka dituntut untuk menjaga performa dan raga mereka meskipun mereka di rumah. Pelatih mereka tetap memantau mereka, mengukur setiap saat berat badan mereka, speed dan akurasi mereka. Mereka dipantau ketat dan diminta selalu siap seolah pertandingan mereka sudah akan terjadi besok pagi. Jadi teman-teman, mari kita mulai pemahaman baru. Tidak lagi waktunya mengeluh, tidak lagi waktunya untuk bosan, tidak lagi waktunya untuk menyalahkan keadaan, tetapi ini saatnya berlatih dan memperkaya diri seperti seorang champion
in the making. Berikut ini 3 tips untuk kita berlatih dan memperkaya diri. Tips pertama, belajar. Belajar tidak pernah mengenal umur dan waktu. Kapan saja, di mana saja, melalui apa saja. Selalu ada hal baru yang tanpa kita sadari setiap hari kita pelajari. Saya dalam 3 minggu ini belajar bagaimana mengenal hand sanitizer. Saya juga belajar bagaimana memilih masker. Bahkan saya juga belajar bagaimana mengenali desinfektan yang baik. 3 materi yang saya tidak pernah pelajari ketika situasi normal. Nah, teman-teman pasti banyak pelajaran yang Anda sudah dapat selama 3 minggu ini. Belajar di sini tidak hanya ilmu eksak ya, resep makanan baru, gerakan yoga yang baru, bahkan mengenal orang rumah lebih dalam adalah bentuk memperkaya diri. Jangan malu jika kalian merasa hal-hal yang kalian pelajari terlalu kecil, terlalu mudah. Jika setiap hari kita bisa belajar, Anda sedang melakukan hal yang benar. Tips kedua, sabar. Kesabaran itu bukan sekedar tentang Anda sabar menunggu loh. Tetapi tentang bagaimana Anda bisa bertahan, berperilaku yang baik selama Anda menunggu. Mengontrol diri adalah hal yang saya pelajari selama saya di rumah. Membuat rutinitas baru dan menahan diri agar tidak emosi karena jenuh adalah hal yang terus saya latih. Tidak semua orang punya kesempatan untuk berdiam diri di rumah, menjaga diri dari bahaya di luar. Inilah yang saya coba syukuri dan saya pikirkan. Bahwa jika kita tidak bisa berkontribusi dan terjun langsung di lapangan untuk membantu orang-orang yang sakit, yang setidaknya bisa kita lakukan adalah berdiam di rumah dan menjaga diri. Memikirkan tantangan yang akan ada di depan juga akan membantu Anda untuk tidak mengeluh dan fokus terhadap apa yang harusnya Anda prioritaskan. Tips ketiga, tetapkan goals harian Anda. Seperti yang saya jelaskan di awal, walaupun kita berpikir bahwa kita bukan orang yang sangat kompetitif, kita memiliki tendensi bertanding loh. Insting kita untuk bisa menyelesaikan suatu hal dan mengalahkan diri sendiri untuk menjadi lebih baik adalah hal yang perlu tetap kita jalankan untuk tidak mudah bosan. Jadi, kita membuat target kecil setiap hari dan menjalankannya. Kita akan punya sense of achievement yang memuaskan otak kita. Misalnya, besok pagi saya bangun lebih pagi Besok pagi saya mandi sebelum jam 7 Hari ini saya mau coba push up 10 kali. Besok jatah mengeluh saya cuma 1. Hal-hal sekecil dan sekonyol itu pun bisa menjadi motivasi Anda untuk bangun dan bersemangat setiap hari. Spirit ini kita butuh jaga agar senantiasa nanti pada saatnya nanti kembali ke kantor, seperti yang kita bilang, pada saatnya akan bertanding, kita tidak jadi longgar, kita tidak jadi kagok. Seperti seorang atlet, kita selalu siap bertanding kapanpun pertandingan akan dimulai. Teman-teman, 3 tips sudah selesai. Sebagai penutup, di saat-saat seperti ini, teman dan keluarga adalah jadi orang-orang yang terpenting. Lewat mereka kita bisa saling berbagi pengalaman tentang apa yang kita pelajari, tentang apa yang kita khawatirkan, bahkan tentang hiburan-hiburan yang kita punya. Jadikan kesempatan ini sebagai momen untuk kita refreshing sambil berkembang. Ciptakan suasana hidup yang nyaman di rumah. Jangan izinkan kita terlalu terlena dengan kemalasan dan kekhawatiran. Semangat kita untuk sehat juga datang dari jiwa yang sehat loh. Mari perhatikan satu dengan yang lain, sesama pejuang, sesama calon juara. Mari saling support dan mempersiapkan diri untuk hari yang lebih baik. Berkembang dan belajar bersama, dimanapun, kapanpun, walaupun sama-sama di rumah aja. Demikian teman-teman, ingat kita masih diminta untuk tetap di rumah.
Sudah berlangsung 3 minggu dan kita belum tahu akan berlangsung sampai kapan. Jadi tetap sabar, tetap belajar, perkaya diri, dan siap bertanding. Remaja Tampu Bolon, sampai jumpa di lapangan pertandingan nanti suatu saat.